Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Betawi. Dan berikut hasil dari proyek kami, yaitu transformasi bercitra kekinian pada budaya Betawi. Perkenalkan, saya Muhammad Gibril Al-Maki dengan NPM 240-530-156. Dilanjut teman Saya Aisyah Safira Rukmono dengan NPM 230530128. Saya Fauzan Noval Zaki, NPM 23053010037. Budaya Betawi. Apa itu budaya Betawi? Budaya Betawi adalah kebudayaan di masyarakat yang asli Jakarta, terbentuk dari perpaduan beberapa etnis, seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Dari beberapa etnis tersebut melahirkan tradisi yang unik dan beragam. Latar belakang budaya Betawi. Dari awalnya, suku Betawi berkembang di wilayah Jakarta dan sekitarnya sebagai hasil percampuran pendatang sejak masa Batavia, yang kemudian membentuk identitas baru dengan bahasa, adat, dan kesenian khas sendiri. Keberagaman latar belakang tersebut membuat budaya Betawi kaya akan ekspresi seni, mulai dari musik, tari, hingga teater rakyat yang mencerminkan kehidupan masyarakat kota pelabuhan. Urgensi pemilihan elemen khas Betawi. Mengapa kita memilih budaya Betawi? Karena budaya Betawi masih memegang kuat adat istiadat serta nilai kekeluargaan dan religiusnya, sehingga sangat menarik apabila dijadikan dasar konsep desain interior yang hangat dan akrab. Ikon-ikonnya pun seperti ondel-ondel, rumah kebaya, dan gambang kromong memiliki ciri visual yang kuat dan sangat mudah dikenali, sehingga cocok diadaptasi menjadi elemen ruang yang khas dan berkarakter. Nah, dari adat Betawi ini apa sih yang kita pilih? Jadi dari kelompok kita memilih beberapa kebudayaan Betawi, yaitu batik khas Betawi yang fokusnya kalau Betawi itu motif wajik. Lalu ondel-ondel yang khas Betawi dan juga gigi balang dengan polanya yang sangat rapi dan repetitif. Untuk metode yang kami gunakan, metode transformasi ide, Atomix. Atomix singkatan dari 7 kata, artefak, teknik, atau teknologi, utility, material, icon, konsep, dan shape. Prinsip dasar terletak pada metodenya yang bertujuan untuk menyesuaikan mengkombinasikan elemen atau unsur dasar dari kebaruan dan tradisi. Pada penciptaan artefak baru yang dapat membantu dalam menghasilkan berbagai kemungkinan strategi penggabungan kedua isu, tradisi dan kebaruan. Cara kerjanya adalah mengidentifikasi aspek prioritas dalam suatu artefak. Dalam suatu proyek desain suatu proyek desain dengan isu transformasi tradisi hasil penelusuran data yang telah lebih dahulu dilakukan analisis dan filtrasi melalui 5 unsur artefak tadi. Untuk yang pertama, seperti tadi kita memilih ondel-ondel. Apa sih ondel-ondel itu? Ondel-ondel boneka raksasa khas Betawi dipercaya sebagai penjaga kampung dan sebagai penolak bala. Tokoh ini muncul berpasangan, laki-laki dan perempuan, dengan tinggi beberapa meter dan wajah berwarna mencolok agar tampak kuat dan berwibawa. Dalam tradisi lama, ondel-ondel diarak keliling kampung saat ada hajatan atau pesta rakyat untuk mengusir roh jahat dan menjaga keselamatan warga. Iringan tanjidor atau gambang kromong membuat suasana arak-arakan ramai. Sementara warga menonton memberi saweran sebagai ungkapan rasa syukur. Seiring berkembangnya Jakarta, ondel-ondel tidak hanya dipakai dalam ritual, tetapi menjadi ikon budaya yang mewakili identitas kota. Ondel-ondel sering tampil di festival, pawai, dan acara resmi dengan kostum yang terus dikembangkan oleh seniman, namun tetap memakai rangka bambu yang dipanggul dari dalam. Kehadirannya di ruang publik mengingatkan bahwa di balik gedung-gedung modern, Jakarta memiliki akar tradisi Betawi yang perlu dijaga dan diperkenalkan kepada generasi muda.
Untuk desain dari transformasi ondel-ondel, dari awal, ondel-ondel memiliki kebudayaan yang dipercaya sebagai penolak bala. Jadi memiliki filosofi yang bagus apabila dijadikan ke desain interior ya, apalagi ke furniture bisa sebagai kepercayaan untuk penolak bala. Pada desain ini, kami mengambil bentuk kumis ondel-ondel untuk ditransformasikan menjadi coffee table. Warnanya yang sesuai dengan rumah adat Betawi memberikan kesan alami dan khas Betawi yang sangat mudah dikenali. Lalu untuk motif wajik, dalam kajian ragam hias Nusantara, pola garis berbelok berbentuk kait berulang seperti itu digolongkan sebagai motif swastika, yakni pola garis menyiku yang terus tersambung membentuk anyaman atau kait berputar. Bagian wajik di tengah-tengahnya mengikuti bentuk medali atau wajik yang juga dikenal pada batik Betawi, sehingga banyak ilustrator stok yang menyebutnya sebagai geometrik Betawi pattern. Meski secara terminologi tradisional Betawi sendiri, nama utamanya tetap ragam hias geometris swastika plus wajik. Bahkan salah satu motif kain seperti ondel-ondel atau tumpal. Motif geometris Betawi berkembang di Jakarta, wilayah budaya Betawi, sebagai bagian dari batik Betawi dan ornamen rumah tradisional. Dipengaruhi bentuk-bentuk segitiga dan wajik yang kemudian diolah menjadi berbagai pola seperti tumpul, pucuk, rubung, bahkan gigi balang. Jadi secara umum, pola pada gambar bisa disebut sebagai motif geometris Betawi atau batik Betawi yang berakar dari tradisi visual masyarakat Betawi di Jakarta. Lalu untuk transformasi desainnya dari bentuknya sendiri saya ambil dari motif wajiknya itu sendiri jadi geometris, firm, dan kokoh serta tebal. Untuk palet warnanya sendiri saya ambil dari motif yang ada di sini juga karena menurut saya harmoni dan palet warnanya itu nyatu banget sama yang sempat kita jelaskan di presentasi sebelumnya kalau Betawi itu palet warnanya itu berotasi sekitar warna bumi. Jadi di sini saya ambil warna kayu dan warna tanah, juga ada satu stroke warna putih di tengah-tengah untuk lebih biar kelihatan polanya. Jadi kalau untuk di sini bentuk motif wajik bat Betawi ini terlihat kokoh dan harmoni. Jika dijadikan patokan untuk membuat furniture, maka desain yang tepat adalah bentuk yang terlihat tebal dan geometrik. Warna diambil langsung dari batik motif ini sendiri agar tetap terlihat kental dan mengikuti palet warna Betawi. Oke, nah sekarang konsep desain saya. Jadi di sini saya ingin membuat meja, tapi dari gigi balang ya teman-teman. Nah, untuk gigi balang sendiri kita bisa langsung masuk ke konsep desain. Nah, apa sih itu gigi balang teman-teman? Nah, untuk gigi balang ini itu adalah ornamen khas arsitektur Betawi yang berbentuk deretan segitiga runcing seperti gigi. Nah, biasanya itu selain sebagai dekorasi, ornamen ini juga memiliki makna filosofis terkait ketangguhan, perlindungan, kesabaran, dan kejujuran yang terinspirasi dari sifat belalang. Nah, secara tradisional, gigi balang ini dipasang pada fasad depan rumah, biasanya di kayak pinggir-pinggir genteng di rumah-rumah Betawi, rumah-rumah kebaya seperti itu. Nah, sebagai elemen transisi antara atap dan dinding. Motifnya itu cenderung zigzag dan elemen transisi lalu juga sering dipadukan dengan bulatan kecil dan diberi warna khas Betawi, ada yang coklat, hijau, kuning, atau biru. Nah, penggunaan ini meluas ke ruang publik Jakarta seperti halte, jembatan, penyeberangan untuk memperkuat identitas budaya kota. Karena juga ada untuk railing juga, itu railingnya diukir untuk khas gigi balang seperti ini. Nah, istilah gigi balang sendiri ini terbentuk dari gerigi atau gigi dan kata balang yang berarti belalang, terbuat dari kayu lokal seperti jati atau kayu nangka. Nah, yang terbuat dari kayu lokal ini, ornamen ini sudah digunakan sejak zaman era rumah panggung Betawi dan kini menjadi simbol pelestarian sekaligus perisai ya untuk rumah dari energi-energi negatif, seperti itu. Kalau tadi ondel-ondel untuk melindungi desa, ini gigi balang adalah perisai untuk rumah dari masyarakat Betawi itu sendiri.
Nah, untuk konsep designing di sini kita masuk ke filosofi. Gimana sih kita bisa membawakan, desain yang notabene itu adalah desain-desain dari khasnya tradisional, itu bisa kita bawa ke desain kontemporer zaman sekarang untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini sangat penting karena kita nggak mau desain, original, desain tradisional kita itu nanti ketinggalan sama desain-desain kontemporer yang semuanya itu bersih, halus, tanpa ada ukiran, yang mendapatkan fungsi dan estetika, dan terutama estetikanya itu adalah estetika yang tidak banyak motif seperti estetika tradisional pada umumnya. Nah, di sini saya mencoba menghadirkan pendekatan yang berbeda bahwa elemen tradisional itu tetap dapat diterapkan di era modern. Jika prinsip desain tradisional itu ya gimana ya, tidak tampil apa adanya, kita harus merubah dengan transisi. Nah, transisi itu kita bentuk ke bentuk yang lebih modern melalui teknik-teknik transformasi tertentu yang akan kita lihat pada next halaman selanjutnya. Melalui proses tersebutlah elemen tradisional ini dapat berubah menjadi elemen baru yang tetap membawakan identitas budaya dari Gigi Balang di apa itu, adat Betawi, tapi tetap bisa mengikuti perkembangan zaman kontemporer seperti zaman sekarang. Nah, kita langsung lanjut ke proses transformasinya. Nah, di sini adalah proses transformation mulai dari kita sketsa atau sketch kasar, lalu kita jadikan ke, eee, apa itu namanya, kita jadikan ke dalam bentuk meja. Oke, pertama untuk transformation of design-nya. Saya akan tunjukkan pada kalian bagaimana transformasi desain ini berawal. Nah, untuk bagian awal saya itu mendesain kakinya, teman-teman. Eee, dari kaki, kita mulai dulu dari gigi balang. Nah, gigi balang ini saya sempurnakan seperti ada gambar di atas, di gambar kertas. Saya sederhanakan lagi, jadi lingkarannya saya hilangkan, bentuknya saya sederhanakan, lalu saya mempertajam sudut-sudutnya agar terlihat lebih bersih dan tegas, serta elegan, sehingga dapat memberikan konsep kontemporer, namun tetap mempertahankan karakteristik khas dari gigi balang itu sendiri. Nah, pada bagian top table, pada gambar kedua di bagian kanan, teman-teman bisa melihat bahwa saya membuat 4 alternatif untuk gigi balang itu sendiri. Ada yang motif diagonal, ada yang motif kotak melingkar. Nah, nanti saya akan pilih dari itu, dan salah satu itu akan saya pilih untuk nanti dibuat motif di atas top table-nya. Dan kenapa top table-nya kotak tidak melengkung seperti kebanyakan furnitur Betawi pada umumnya? Di sini saya mempertahankan bentuk kotak sebagai gaya kontemporer pada furnitur ini dan memberikan kesan Betawinya, dengan bentuk, aksen. Nah, oke, kita akan melihat next bagaimana visualisasi dari desain yang sudah saya buat. Nah, ini adalah result and meaning ya. Kenapa saya sebut result dan and meaning? Jadi ada hasil tapi juga ada pengertian dari sebuah desain itu, mulai dari segi bentuk dan warna. Nah, di sini itu kita melihat pemilihan warna ya, teman-teman. Untuk pemilihan warna hitam pada kaki meja ini, saya terinspirasi dari, baju adat Betawi, di mana warna hitam itu identik dengan kewibawaan dan kekuatan. Nah, warna ini memberikan karakter tegas dan kokoh, sehingga elemen meja memiliki kehadiran visual yang kuat dalam ruangan. Lalu selanjutnya ada tekstur kayu. Kenapa saya pilih tekstur kayu gitu? Kenapa kok bukan warna putih? Kenapa kok bukan warna hijau seperti warna Betawi pada umumnya? Nah, warna kayu ini umumnya itu udah sangat umum sekali digunakan pada rumah-rumah Betawi, teman-teman. Terutama untuk rumah-rumah bagi, orang-orang yang sudah sepuh ya di sana. Nah, tekstur kayu ini merepresentasikan rumah adat dan furnitur tradisional Betawi yang melambangkan kesederhanaan, kedekatan dengan tanah atau religius, bahwa manusia itu tercipta dari tanah dan nanti juga akan kembali lagi ke tanah, serta mencerminkan asal-usul manusia yang bersifat, membumi, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Selain itu, saya menggunakan resin berwarna hijau, nah, seperti cairan resin yang dituangkan di atas meja, lalu nanti dipoles, untuk menambahkan lapisan makna yang lebih dalam. Warna hijau itu melambangkan harmoni dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai jenis suku bangsa, sekaligus menggambarkan kehidupan yang sejahtera dan seimbang. Untuk next-nya, teman-teman bisa lihat, galeri dari meja saya seperti ini. Mau dilihat dari berbagai angle ada, mulai dari kaki, top table, setelah itu bentuk apa ini, kakinya seperti apa. Nah, itu kenapa ada hitam di bawah, itu besi untuk reinforcement bagi meja tersebut. Saya juga warnai dengan warna hitam. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Mbak Ais. Silahkan Mbak Ais. Baik, untuk kesimpulannya, budaya Betawi merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang dikenal melalui keberagaman seni, tradisi, serta karakter visualnya yang kuat.
Identitas budaya Betawi tercermin dalam seni pertunjukan seperti ondel-ondel, motif ornamen arsitektur seperti gigi balang, hingga ragam batik Betawi yang kaya warna dan simbol. Setiap elemen budaya tersebut memiliki makna filosofis yang mendalam sekaligus nilai estetika yang khas. Dengan menerapkan metode Atomix yang menyesuaikan, mengombinasikan, mengomposisikan, dan mengorganisir perpaduan antara unsur tradisional dan inovasi kontemporer dari elemen-elemen budaya Betawi ini dapat ditransformasi ke dalam produk furnitur modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Proses transformasi ini memungkinkan nilai budaya tetap hadir namun dalam bentuk yang lebih relevan dengan kebutuhan desain masa kini. Dalam eksplorasi desain ini, kami mengambil bentuk wajah ondel-ondel untuk ditransformasikan menjadi elemen meja, memanfaatkan karakteristik ekspresif dan struktur visualnya sebagai inspirasi utama. Motif gigi balang juga kami transformasikan sebagai menjadi meja dengan pendekatan bentuk lebih sederhana dan modern. Sementara itu, kursi dirancang dengan mengadaptasi motif batik Betawi sebagai inspirasi visual, sehingga menghasilkan furnitur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga membawa narasi budaya Betawi ke dalam ruang kontemporer. Baik. Jadi, itu tadi presentasi dari kelompok Betawi, kelompok kami. Kami izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.